Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbun Arif dari Forum News Network. Rumor atau kabar bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah dikuntit oleh seorang polisi dari Detasemen Anti Teror 88 dan kemudian adanya teror terhadap gedung Kejaksaan Agung berupa konvoi dari kendaraan bermotor yang diduga berasal dari anggota Brimob itu akhirnya mendapat konfirmasi. Tapi konfirmasi ini bukan datang dari Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung dan Kapolri. Tetapi konfirmasi ini yang menarik justru datangnya itu dari akun Instagram dari Pusat Polisi Militer TNI. Apa ceritanya itu? Nah, ini Pusat TNI Militer melalui unggahan di akun media sosialnya Instagram itu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 mengkonfirmasi bahwa mereka itu telah menempatkan personilnya di Kejaksaan Agung berkaitan dengan adanya tadi itu, adanya dugaan bahwa Jaksa Agung Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah dikuntit oleh seorang anggota polisi dari Detasemen Anti Teror. Anda pasti bingung-bingung ini apa urusannya ini ya. Tapi sebelum kita bahas soal itu, saya bacakan saja buat Anda ini adalah semacam penjelasan resmi dari Puspon TNI ya, karena ini dimuat di akun media sosialnya. Personel Puspon TNI lakukan pengamanan di Kejaksaan Agung RI. Itu judul beritanya begitu ya. Kira-kira maksudnya ini kan sebagai rilis gitu ya. Situasi keamanan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan pengawasan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampitsus oleh anggota Densus 88. Untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut, personil Polisi Militer TNI dikerahkan guna melakukan pengamanan khusus yang dipimpin oleh Letnan 1 Polisi Militer Andre. Itu disebutkan itu Jakarta tanggal 24 Mei 2024. Oh, tanggal 24 ya, bukan tanggal 25. Jadi artinya ini sejak hari Jumat lalu dong ya. Karena langkah ini diambil sebagai respon atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian tersebut. Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman. Pengamanan ini mencakup patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap individu yang keluar masuk arena Kejaksaan Agung. Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di institusi hukum tertinggi di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan situasi keamanan di Kejaksaan Agung dapat terjaga dengan baik, sehingga para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Memang tidak ada autentifikasi siapa yang merilis ini, tetapi kemudian di situ ada ditulis di bawahnya ada tagar Puspom TNI, kemudian tagar Mabes TNI dan tagar TNI Prima. Nah, selain penjelasan tadi itu di akun Puspom TNI itu juga diunggah 4 buah foto. Ini yang pertama ini foto di personil TNI. Kalau kita lihat ini Puspom TNI dari TNI Angkatan Laut. Kalau kita lihat seragam dan juga ada di namanya itu. Mereka ini berdiri di depan gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Ya, kemudian yang berikutnya ini ada 2 foto. Yang pertama adalah foto mobil Puspom TNI kelihatan di situ dengan personilnya, dan yang kedua sama ketika kelihatannya mereka sedang melakukan pemeriksaan di pintu masuk ini, jadi kelihatan aktivitasnya di situ. Dan ini foto yang keempat ini para petugas dari Puspom TNI itu bersama dengan pengamanan dalam. Ini kalau lihat seragamnya Kejaksaan Agung, mereka berdiri menunjukkan posisi siaga. Jadi dari keterangan akun Instagram dari Puspom TNI ini jelas bahwa memang terjadi peristiwa itu ya. Tetapi tentu saja tadi dia menyebutnya juga dugaan. Nah, kalau di media-media online itu ada juga media-media yang bukan mainstream ya. Ini ada, saya lihat jadi Panduga misalnya, ini panduga.com ini malah sudah sampai ada foto orang yang diduga menjadi anggota Densus 88 yang menguntit Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah. Kan peristiwanya ini disebutkan bahwa Febri Adriansah itu dia sedang makan malam di sebuah restoran di kawasan Jakarta
Selatan dan kemudian tiba-tiba ada, 2 personel yang masuk ke situ yang dia minta reservasinya di lantai 2 dengan alasan, di lantai 2 itu dibolehkan merokok gitu dan mereka mengambil meja tidak jauh dari ruang VIP tempat, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu sedang makan malam. Dan ketika itu pengawal dari, Puspom TNI itu melihat, 2 orang ini mengarahkan semacam alat perekam ke ruangan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febri Adriansyah ini. Dan setelah melihat itu kemudian, petugas dari Puspom TNI itu bertindak dan kemudian, mengejar ini dan mengejar kedua orang ini, mereka keluar tergesa-gesa dan satu orang berhasil dirangkul, atau mungkin dipiting tapi disebutnya dirangkul begitu ya. Dan kemudian diamankan dan dibawa ke Kejaksaan Agung dan menurut kesaksian ini saya baca di Tempo, kesaksian dari sejumlah orang yang ada di sekitar restoran itu di luar, 2 orang ini masih ada beberapa orang lainnya yang juga, tampaknya ikut mengamati itu dan kemudian ketika tahu bahwa ada satu orang yang ditangkap itu, mereka juga segera tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Nah ini tentu ada bertanya-tanya kenapa Jaksa Agung Muda, Pidana Khusus ini kok dikawal oleh Puspom TNI? Katanya ini dia dapat bantuan dari Jaksa Agung, Muda Bidang Pidana Militer, setelah, mereka ini sekarang menangani kasus, besar. Kan sekarang Kejaksaan Agung ini sedang menangani kasus korupsi di Timah yang waktu itu nilainya itu kalau ditotal termasuk kerusakan lingkungannya itu mencapai 271 triliun. Jadi ini memang korupsi yang jumlahnya sangat besar melibatkan, sejumlah selebritis gitu, dan kabarnya juga, melibatkan ada anak seorang jenderal gitu. Pada waktu itu media menyebutnya dengan inisial jenderalnya itu berinisial, B gitu, jadi tidak disebut siapa namanya. Tapi kalau Anda googling-googling itu ada juga yang menyebut siapa sebenarnya yang dimaksud jenderal B ini. Tapi dengan asas praduga tak bersalah mungkin kita tidak boleh menduga-duga begitu dan apalagi menyebutkan nama lengkap dari si jenderal itu. Nah, tetapi, yang cukup menarik itu kan kemudian berdasarkan laporan dari sejumlah saksi mata, bahkan juga ada video-videonya itu tidak lama setelah itu, ada yang diduga semacam, teror gitu ya, teror, karena ada konvoi kendaraan dari, pasukan Brimob gitu yang berkeliling mengitari gedung Kejaksaan Agung dan ketika, sampai di, pintu masuk Kejaksaan Agung di belakang, itu pintu belakang itu mereka meraung-raungkan, sepeda motornya dan kemudian membunyikan sirenenya itu berkali-kali gitu ya. Nah, rupanya, kalau saya baca berita-berita di sejumlah media itu disebutkan bahwa tidak lama setelah ada anggota yang diduga sebagai anggota Densus 88 itu ditangkap oleh, personel polisi militer dan ditahan di Kejaksaan Agung, itu kemudian, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu Febri Diansah mengontak, Kabareskrim, Komjen Polisi Wahyu Widodo dan kemudian di situ terjadi percakapan dan kemudian Kabareskrim minta agar personil itu dibebaskan, tapi pada waktu itu ditolak oleh, Jampitsus dan kemudian Jaksa Agung, ST Burhanuddin itu mengontak, Kapolri dan terjadi, perbicaraan antara Kapolri dengan Jaksa Agung dan kemudian disepakati bahwa, personel yang diduga dari Densus 88 itu dijemput oleh Paminal atau pengamanan internal di bawah divisi Provos dari, Mabes Polri. Tapi sampai sejauh ini memang belum ada penjelasan resmi baik dari Kejaksaan Agung, dari Jaksa Agung juga Kapolri. Dan, inilah yang kemudian membuat, spekulasi jadi merebak, dan menimbulkan berbagai spekulasi. Apa kaitannya ini? Apakah kemudian ini merupakan instruksi resmi dari pimpinan, Polri atau ada, eee salah satu pimpinan atau elemen di Polri yang kemudian menggunakan, pasukan-pasukan itu untuk meneror Kejaksaan Agung dan apakah itu ada kaitannya dengan kasus, korupsi timah yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung ini juga tidak jelas gitu. Karena, seperti dugaan dari Indonesian Police Watch misalnya, rasanya tidak mungkin kalau, pasukan ini bergerak tanpa ada perintah atasan begitu ya. Jadi, ketua presidium dari Indonesian Police Watch itu menduga seperti itu. Sementara dari, komisi kejaksaan, ini, Pujiono ini meminta dan mendesak agar Jaksa Agung maupun Kapolri untuk segera memberi penjelasan kepada publik. Kenapa? Karena bagaimanapun ini cukup menegangkan ini kalau ada,
seorang petinggi hukum kejaksaan misalnya gitu betul-betul dikuntit oleh seorang, anggota Densus gitu, apa urusannya ini kan Densus ini kan biasanya berkaitan dengan masalah-masalah teror begitu ya. Nah kan ini, dia adalah pejabat tinggi negara ini, Pak, Febri ini, dan dia sedang menangani kasus yang sangat serius yakni kasus dugaan, korupsi di, penambangan timah yang nilainya nilai termasuk mega korupsi ini ya. Nah, selain itu, yang juga, menjadi pertanyaan itu karena dari memo internal, di kejaksaan ini yang juga beredar di kalangan wartawan ini, tapi perlu diverifikasi lagi, tapi banyak media yang sudah menyebutnya bahwa, pada hari Kamis itu tanggal 23 itu ada, serombongan pasukan yang, dari pasukan polisi ini, petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya bahkan disebutkan namanya ini ya, yang memimpin siapa itu masuk ke komplek, gedung Kejaksaan Agung dan kemudian ketika ditanya, dalam rangka apa, disebutkan dalam rangka, cipta kondisi Kamtipmas. Iya, ini malam hari, itu hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dan itu ada 12, personil gitu yang masuk dan kemudian ini masuknya dari pintu belakang, Jalan Hasanuddin Kebayoran Baru gitu ya. Dan kemudian terjadi adu argumen dan akhirnya mereka ditolak masuk dan sejak saat itu kemudian memang penjagaan diperkuat dan kemudian muncul tadi itu yang diberitakan, teror-teror yang katanya berupa konvoi di seputar gedung Kejaksaan Agung, mengitari gedung Kejaksaan Agung. Nah, sekarang ini, eee, kendati kita tidak, atau belum menerima penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, tapi ada konfirmasi dari Puspom TNI tadi ya, dari akun resmi Puspom TNI, akun media sosialnya menyebutkan ya bahwa benar mereka itu memperkuat penjagaan berkaitan tadi adanya, dugaan, ini disebutnya begitu ya, saya kira memang lebih tepat disebut dugaan gitu. Apakah ini, betul dia anggota, Densus, Teror, Anti Teror 88 dan kalau kemudian betul, dalam rangka apa dia menguntit Jaksa Agung Pidana Khusus dan kalau betul kemudian dia betul menguntit dan ini atas perintah siapa, ini saya kira yang kita bikin terang dan karena ini melibatkan 2 instansi penegak hukum gitu ya. Ini antara Polri dan Kejaksaan dan kemudian sampai TNI turun tangan, saya kira masalahnya tidak bisa dianggap sepele ini. Kalau kemudian, dari Kejaksaan maupun dari Kapolri tidak segera memberikan penjelasan, saya kira ada pentingnya juga istana itu setidaknya juru bicara istana itu memberikan penjelasan, misalnya apakah kemudian sudah dipanggil Jaksa Agung dan Kapolri ini untuk melakukan koordinasi, karena ini berbahaya sekali ya, gesekan antara 2 aparat penegak hukum dan kemudian apalagi kalau betul itu kaitannya dengan dugaan penyelidikan kasus korupsi. Bukankah kasus korupsi itu extraordinary crime yang betul-betul harus semua aparat penegak hukum itu, saling bekerja sama untuk membongkarnya, saling backup gitu, bukan malah saling, ini kan saling mengintimidasi ya kalau semacam itu. Atau bukan saling ya, ini ada intimidasi terhadap aparat penegak hukum seperti yang, terjadi pada kejaksaan ini. Ini, penting saya kira saya sepakat dengan kejaksaan, komisi kejaksaan harus ada penjelasan. Kalau tidak nanti muncul yang terjadi adalah muncul rumor, dan kalau muncul rumor apalagi itu di media sosial, ini sudah sulit dipertanggungjawabkan ya, mana yang benar, mana yang tidak. Dan, sayangnya ini ada kecenderungan dalam situasi sekarang ketika krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan itu semakin menurun, publik itu lebih percaya pada, rumor, desas-desus atau, berita-berita yang menyebar di media sosial. Padahal kan kalau, hal semacam itu bisa dicegah kalau kemudian langsung ada pernyataan resmi dan tetapi tentu saja pernyataan resmi itu harus betul-betul bukan hanya sekedar membantah, tetapi juga menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau memang betul itu, oknum-oknum saja begitu biasanya disebut yang melakukan itu, ya tentu harus ada penjelasan apa langkah yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, dalam hal ini Polri, apakah itu berasal dari Mabes Polri atau dari Polda kan kita tidak tahu. Kan, ini karena sampai sekarang juga belum jelas. Kalau kemudian memang itu penugasan, dalam rangka apa penugasan? Apakah, ada dari, di Kejaksaan Agung atau bahkan kemudian Jaksa Agung Pidana Khususnya ini juga dicurigai melakukan sesuatu, tindak pidana, ya ini tentu kita tunggu.
Saya Harun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.